Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Dalam aksinya kali ini, massa aksi FMP Jabar melempari Gedung Kejagung RI dengan tomat-tomat busuk sebagai simbol ritual lempar jumroh guna mengusir setan dan iblis yang bersarang di Gedung Kejagung RI seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada zamannya menggunakan batu-batu kecil untuk mengusir setan dan iblis yang ada di 3 tiang jumroh yang berada dalam satu tempat bernama Kompleks Jembatan Jumroh di Kota Mina yang terletak sebelah timur Mekah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hal itu dilakukan karena tim pemburu mafia Tanah Patimban FMP Jabar ini mencurigai ada setan dan iblis yang telah mempengaruhi para oknum jaksa pada Kejagung RI itu agar tidak menuntaskan kasus mafia Tanah Patimban ini dan akhirnya kemasukan angin hingga tak bernyali untuk menangkap serta memenjarakan mafia Tanah Patimban tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau Abah Batman dalam orasinya itu. Ia pun meminta agar Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas pada Kejagung RI untuk menindak oknum tim Jamintel Kejagung RI yang diduga masuk angin tersebut. Selanjutnya Abah Batman mendesak agar Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mencopot Kasih Jamintel Kejagung RI Bas Faomasi dan tim jaksa lainnya dari jabatannya karena diduga telah masuk angin dalam menangani kasus mafia Tanah Patimban tersebut. Mereka juga mendesak Menko Polhukam, Komisi Kejaksaan dan Ombudsman mengusut tuntas dugaan adanya oknum jaksa yang masuk angin tersebut dan meminta KPK agar mengambil alih penanganan kasus mafia Tanah Patimban itu. Kami yang tidak dibayar oleh negara saja bisa jalan. Ya. Operasi intelijen kalian dibayar oleh negara. Tapi hasilnya mana? Betul. Kita tidak dibayar oleh negara ini. Tapi karena kita peduli terhadap negara, kita mengembangkan aset negara. Tidak main-main 1,8 triliun. Ya, yang kita upayakan selamatkan. Tapi kalian bermain-main. Ya. Lihat, kami tidak akan pernah menyerah. Bila perlu kami akan menginap di sini. Sudah dibayar oleh buta rakyat. Masih juga kerja kayak amburadul. Masih kalah dengan operasi intelijen LSM. Kalau banget. Ini yang goblok kita siapa nih? Goblok kita apa siapa yang goblok? Mafia, Bang. Apa mereka yang cerdik? Mereka yang cerdik. Tolong itu. Sudah disampaikan ada 500 bidang, ada 500 bidang. Coba kita mau lihat dokumen dalam rangka operasi intelijen. Mana coba? Saya mau lihat. Foto-fotonya mana? Turun nggak dia ke laut? Turun nggak dia ke teluk? Turun nggak dia ke masyarakat? Tanya masyarakat langsung. Yang nama-namanya tercatat sebagai penerima manfaat. Kalau bukan settingan. Hanya formalitas saja turun ke lapangan. Gak bakal bisa clear kalau beberapa hari, cuma berapa hari, cuma 3 hari, ya. Cuma berapa hari kalian dengan 500 bidang, 500 penerima manfaat, areanya laut. Kita saja berhari-hari itu checking ke laut dan ke masyarakat langsung terima manfaat. Saya minta pastikan yang ketemu dengan kita orang-orang yang paling berkompeten di Kejaksaan Agung. Ya. Kalau enggak kita akan bertahan di sini sampai kapanpun. Bahwa kasus mafia tanah sudah naik sidik pada tahun 2022 di bulan Mei, ya. Dan kita tiba-tiba hilang, kita melaporkan pelanggaran SOP-nya, kita melaporkan pelanggaran etiknya
Kejari Subang dan mantan Kasipus Subang. Tapi ternyata Kejaksaan Agung meminta agar menunda dulu untuk terkait dengan pelanggaran etik dari mantan Kejari dan mantan Kasipus, ya, dan fokus kepada penanganan pokok kasusnya atau pokok perkaranya, yaitu kasus mafia tanah. Tapi ternyata kawan-kawan, Sami Mawon Sarua baik sama saja, ya, podo baik, naon deui, setane. Ya. Juri kabeh, Pak. Juri. Sarang juri gitu. Ayo. Kita tidak akan pernah menyerah, ya. Sampai benar-benar kasus ini terang benderang. Ya. Sampai bisa menyeret seluruhnya. Ya. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus ini. Ayo. Ya, kita adu data. Ya, kita adu data. Sekelas Kejaksaan Agung, Jaksa Intelijen, sekelas Jaksa Agung dengan operasi intelijen sekelas LSM. Ya, ayo kita adu data. Come on, ayo adu data. Ya, bila perlu disaksikan sama Komisi Kejaksaan lah. Ya, biar fair, ya. Ayo, tentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidananya. Betul? Iya. Ayo. Masa dibiayai oleh negara, ya, lautnya 307, dia hanya menyebutkan 69 bidang. Ya, artinya memang itu settingan, kawan-kawan. Settingan, udah 69 bidang aja. Gitu. Meskipun memang, ya, kita juga approach juga, ya, mereka merekomendasikan 500 bidang itu dihapus, ya, dikembalikan lagi ke negara. Meskipun begitu, tapi kan tetap itu sudah terjadi pidananya, betul? Masa mau dilepas? Ya sama saja. Sekarang maling ayam, ya, kalau ketahuan balikin aja, tuh bebas berenang, kan gitu. Makanya enak kalau jadi koruptor itu. Ya, mendingan kalau mau milih itu jadi koruptor aja lah. Jangan maling ayam, maling motor. Kalau maling motor ketahuan masa, digebukin bonyok, mending bonyok kan gitu. Kalau mati di tempat, karena digebukin, udah gitu kalau hidup di penjara juga. Lah koruptor, buset lah. Lah koruptor, ya, udah enak, hukumannya dikorting. Betul. Di penjara hidup enak, ada AC, ada TV, bisa jalan-jalan lagi. Betul. Anggota FMP Jabar Galang dalam orasinya menyampaikan bahwa apa yang ada dalam slogan Jaksa Agung Republik Indonesia yang tidak akan memberikan ruang gerak kepada mafia tanah, tapi pada faktanya APH-nya sendiri yang berkolaborasi dengan mafia tanah Patimban. Selamat pagi Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin, ya. Burhanuddin, ya, Jaksa Agung, ya, Burhanuddin Jaksa Agung. Ya, sering memimpin statement, jangan beri ruang kepada mafia tanah. Ternyata mafia tanah Patimban beri ruang. Tapi APH-nya berkolaborasi dengan mafia tanah. Itu dia. Ya. Oke. Tak lama aksi itu digelar, pihak keamanan dari Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya mencoba memediasi untuk beraudiensi dengan tim jaksa yang menangani kasus mafia tanah Patimban tersebut. Berhubung sudah tidak mempercayai kinerja tim jaksa tersebut, masa FMP Jabar tak bersedia untuk beraudiensi kecuali diajak beraudiensi langsung oleh Jaksa Agung RI atau Jaksa Agung Muda Pengawasan dan atau Jaksa Muda Intelijen Kejagung RI. Namun pihak-pihak jaksa tersebut enggan menemui masa aksi meski tim penerangan hukum Kejagung RI meminta berkali-kali untuk segera menemui masa aksi dengan alasan tidak jelas. Selang beberapa jam kemudian, Sekretaris Jenderal FMP Jabar Hendra Sunjaya melakukan aksi memanjat pintu gerbang Kejagung RI yang diselimuti penuh oleh kawat berduri dan nekat melakukan orasi di atasnya serta mengancam akan meloncat dari atas pintu gerbang untuk memaksa masuk ke dalam gedung Kejagung RI itu. Tadi jauh-jauh dari Subang, kalian tidak menghargai kami.
Ini sudah tidak mengenai kami, Pak. Kami rakyat di sini, mereka yang digaji oleh kami. Yang sombong kalian. Ya makanya Pak, kalau misalnya kita membawa Bapak, tolonglah. Ya kalau mereka memang benar-benar, baik kami Pak. Kami jauh-jauh dari Subang. Kami hanya menuntut keadilan. Menuntut keadilan. Tuntaskan kasus mafia tanah Patimban yang malah kalian berkolaborasi, malah kalian dan para mafia tanah Patimban. Kalian digaji menegakkan hukum seadil-adilnya, bukan malah membebaskan mafia tanah Patimban dengan bebas sekali, berkeliaran dan bebas. Mafia-mafia kalian bebaskan, giliran mafia kecil kalian tangkap, kalian adili. Tapi mana mafia tanah di Patimban ini, di Kabupaten Subang ini, sudah sejak 2022 kami melaporkan, sampai sekarang belum tuntas juga. Hingga akhirnya tim Penkum mengarahkan perwakilan masa aksi untuk menemui Jamwas. Namun di sana perwakilan masa aksi hanya diminta laporan saja terkait adanya dugaan masuk angin atas penyalahgunaan wewenang atau kesalahan prosedur dalam penanganan kasus mafia tanah Patimban tersebut. Seperti diberitakan Perak sebelumnya, puluhan massa FMP Jabar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung RI dan Istana Negara pada Selasa tanggal 7 November tahun 2023 mendesak Kejagung RI agar segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus mafia tanah Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Mendesak Satgas Mafia Tanah Kejagung RI agar segera menangkap dan penjarakan pelaku kasus mafia tanah Patimban dan sertifikat laut yang diduga melibatkan oknum pejabat ATR BPN Subang beserta tim Panitia Pertimbangan Land Reform 2021 sesuai dengan SK Bupati Subang nomor PM 0404/132 Tapem Garing 2021 Kepala Desa Patimban dan para mafia tanah yang berpotensi merugikan negara 1,8 triliun lebih tersebut yang telah dilaporkan FMP Jabar ke Kejagung RI pada tanggal 13 September tahun 2022 lalu. Pihaknya juga telah mengetahui bahwa di bulan Agustus tahun 2023 ini tim Kejagung sudah turun ke Subang untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut serta memeriksa pihak-pihak terkait, namun hingga saat ini kasusnya menjadi tidak jelas. FMP Jabar juga merasa lucu karena sempat ditawari oleh salah satu jaksa yang siap memfasilitasi pertemuan dengan para pihak mantan Kepala ATR BPN Subang dan Kanwil Jawa Barat periode 2020-2021 yang diduga terlibat dalam kasus ini sehingga dirinya sempat bertanya-tanya ada apa dengan Kejagung RI ini, jangan-jangan sudah masuk angin. Jika benar masuk angin baiknya Satgas Mafia Tanah dibubarkan saja karena hanya menghamburkan uang rakyat. 2 minggu setelah aksi tersebut, hasil penyelidikan kasus mafia tanah Patimban ini dikirimkan ke FMP Jabar. Namun hasil penyelidikannya itu ada kejanggalan bahwa kasus mafia tanah Patimban tersebut tidak ada kerugian negaranya, melainkan hanya cacat yuridis administrasi saja. Hal itulah yang membuat FMP Jabar sebagai pelapor kasus mafia tanah Patimban ini kecewa dan geram terus melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung RI tersebut. Dari Jakarta, Jajang Irwansyah, Perak TV melaporkan. Bahkan lucunya salah satu jaksa sebut mau menawarkan memfasilitasi pertemuan dengan para pihak mantan Kepala ATR BPN Subang dan Kanwil Jawa Barat periode 2020-2021 yang diduga terlibat dalam kasus ini hingga menyebut soal kompensasi untuk pelapor. Ada apa dengan mereka? Jangan-jangan sudah masuk angin. Ya berarti keluar.